Tahukah Anda apa yang sering dikambing hitamkan ketika manusia mengalami kendala, mengalami persoalan, atau mengalami peristiwa yang menyebabkan penderitaan? Takdir, nasib, sering terdengar, bahkan mungkin kita acak mengatakannya. Takdir, nasib tidak ada menentukan dalam kehidupan kita. Semuanya itu bisa terjadi ya karena kita belum memiliki kesempatan, belum di waktu yang tepat untuk meraihnya. Atau bisa jadi itu terjadi karena kita belum saatnya berhenti melakukan, sehingga harus terus untuk melakukan. Atau bisa jadi karena kita sering menyia-nyiakan apa yang ada dan sudah kita rasakan. Jadi semua itu karena kita adalah kita yang sekarang dan yang kemudian akan datang. Jadi jangan pernah katakan nasib, si takdir ada berperan menentukan kehidupan kita. Tapi jangan juga samakan bahwa takdir, nasib itu sama dengan kodrat kehidupan. Bersama saya Strisno Dalimunte, inilah tajuk show Aspirasi Seni, Obrolan Inspirasi. Asoy. Jadi Tajikso itu sebenarnya kita desain adalah wadah
penyampaian yang memperlihatkan. Itulah tajuksu sebenarnya. Nah, dalam lanjutan kerangka berpikirnya bahwa tajuksu itu memiliki 4 peranan yang kita anggap di kehidupan sehari-hari itu kerap terjadi, seperti aspirasi, seni, ada obrolan yang sering terjadi mungkin sesama kita atau di tempat-tempat tongkrongan, dan inspirasi. Jadi tajuksu itu dalam 2 suku kata, tajuk dan su, mengemas yang sajian yang diperlihatkan adalah aspirasi, seni, obrolan, dan inspirasi. Kalau di awal ya, tajuksu ini sebenarnya adalah gagasan-gagasan diskusi sesama teman-teman tentang bagaimana kepanikan masyarakat di awal-awal pandemi nyampai ke Indonesia, terlebih di Kota Pematang Siantar. Jadi dengan kepanikan itu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan dan informasi yang tepat. Jadi seiring dengan kepanikan di pandemi, kita mengemas dengan kawan-kawan bagaimana penyampaian informasi itu bisa benar untuk menjadi referensi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Ya, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi histori awal adanya tajuksu dikemas dengan kreasi momen perlombaan video kreasi protokol kesehatan itu tidak lebih karena memang hampir dari setengah topik episode tajuksu itu yang berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kita mencoba lebih menimbulkan atau menciptakan bagaimana masyarakat paham tentang protokol kesehatan. Kita harap bukan menjadi suatu tekanan atau beban, tapi lebih bagaimana ya masyarakat kita lebih paham dan lebih sadar dengan kesadarannya sendiri. Jadi ya lomba ini ya kita sejalankan dengan Perwali, bahkan Pak Wali Kota sendiri kita libatkan untuk memberi support atau dukungan, bahkan itu mungkin ya kita bilang dalam bentuk apresiasi agar masyarakat mengikuti lomba lebih semangat dan lebih semarak. Kalau kita lihat di keseharian masih banyak tata cara dari cuci tangan, dari pemakaian masker, dan etika batuk yang belum terlaksana dengan baik. Jadi kita minta kepada teman-teman yang ada di luar sana untuk membuat video kreasi protokol kesehatan yang termasuk di dalamnya adalah cuci tangan, menggunakan masker, dan etika batuk. Nah, jadi mudah-mudahan dengan lomba ini, dengan banyaknya video yang nanti yang sudah peserta ikut dalam perlombaan ini bisa semakin mensosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Dari segi kualitas video, semua bagus. Dari segi materi, tata cara penyampaian mungkin belum terlalu bervariasi ya. Jadi masih terlalu memakai bentuk-bentuk yang umum. Walaupun ada beberapa yang mengeluarkan kreasinya ya, yang kreatif, membuat tampilan-tampilan yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda dalam videonya. Tapi kalau kita ngomongin tentang masalah materi videonya yang kita mau ada di dalamnya cuci tangan, penggunaan masker, dan
etika batuk, ya masih ada kekurangan lah gitu, terutama di cuci tangannya. Jadi di beberapa video itu mungkin kurang riset tentang bagaimana tata cara cuci tangan yang baik dan benar itu, terus tata cara penggunaan masker yang benar itu bagaimana, mungkin itu kurang riset. Ya kita bisa maklumi karena memang waktunya kita juga nggak terlalu panjang. Sampai saat ini kita sudah ada sekitar 20 lebih peserta ya. Satu video itu kalau yang aku lihat itu bukan satu orang yang ngerjain, mungkin bisa 4-5 orang yang mengerjakan. Nah, 4-5 orang ini sudah memahami protokol kesehatan. Harapannya 4-5 orang ini akan menyebarkan ke 4-5 orang lainnya, 4-5 orang ini akan menyebarkan ke 4-5 orang lainnya, dan begitu seterusnya, sehingga semua masyarakat khususnya di Pematang Siantar semakin memahami tentang protokol kesehatan. Dan tentunya yang kita mau melakukan protokol kesehatan itu bukan karena ketakutan, tapi karena kebutuhan, karena kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa saat yang lalu telah diselenggarakan perlombaan video kreasi protokoler COVID-19 yang diselenggarakan oleh Tajuk Show. Saya saksikan, keren-keren, bagus-bagus. Saat ini saya umumkan sebagai juara. Adapun juara pertama adalah tim Han. Juara kedua, Butet Wita. Juara ketiga, Gary Purba. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Terus berjuang, tetap berkreasi. Insya Allah pada tanggal 17 nanti saya akan langsung memberikan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.